Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Lamunan Hatta Islami Channel. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air, bahwa pada kesempatan ini saya akan memperjelas kegiatan Aliansi Ulama Indonesia yang telah mendatangi perwakilannya mendatangi MUI, di mana mereka menyampaikan atau mengadukan permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di umat Islam, baik itu keresahan akan doktrin-doktrin yang menyesatkan ataupun tindakan-tindakan dan kelakuan dari oknum habaib yang sudah di luar ajaran Islam, di mana ada yang sempat melakukan pelanggaran seksual, sedangkan mereka mengaku dengan tameng di dadanya itu keturunan Rasulullah, tapi berlaku atau perbuatannya udah di luar batas ajaran Islam, apalagi ajaran Rasulullah. Ini sudah merupakan satu perbuatan yang biadab dan perlu ditindaklanjuti. Dan kami mohon kepada pihak MUI ini untuk segera menanggapi, menyikapi dan mengantisipasi ini semua. Sebab dari perwakilan Aliansi Ulama Indonesia yang mendatangi MUI itu perwakilan, ya, bukannya semua. Termasuk kami adalah umat Islam mewakilkan kepada saudara-saudara yang telah datang ke MUI, dan untuk itu kami mohon atas nama masyarakat atau umat Islam Indonesia agar MUI segera menanggapi dan mengambil tindakan dari apa yang disampaikan perwakilan kami di MUI. Barangkali kalau MUI bersikap lurus, ya, ini harus segera mengambil tindakan dan kebijakan, ya. Sebab masalah ini bukan baru, permasalahan ini bukan baru, ya. Jadi sudah bertahun-tahun terjadi sebetulnya. Akan tetapi pihak MUI ini tenang-tenang saja, seperti tidak pernah ada masalah, atau mungkin karena takut kepada habaib kali, ya. Takut karena keturunan Rasulullah mau bertindak. Berarti MUI sendiri udah kena doktrinnya ini, udah termakan doktrin dari para Balawi ini. Ya, baiklah, besar harapan kami dan doa kami dari segenap ulama dan masyarakat muslimin Indonesia, Islam Indonesia, mendoakan agar saudara-saudara kami segera mendapat tanggapan dan MUI segera mengambil tindakan untuk kemaslahatan umat. Dan untuk lebih jelasnya, inilah hal-hal yang disampaikan oleh perwakilan Aliansi Umat Islam yang mendatangi MUI di Jakarta. Mari kita saksikan apa yang disampaikan dan diutarakan oleh Aliansi Umat Islam. Dari Garut, dari Banten, dan dengan para ulama di Majelis Ulama Indonesia. Kita sudah mengirimkan pula surat petisi kepada MUI menyikapi fatwa yang kami lihat ada kesesatan dari para habaib Balawi Musliman yang sudah 5 diantaranya masuk kepada kriteria sesat dari MUI. Dan juga kami juga membawa para ulama dan juga saksi korban Mbak Zeda Salim untuk mencurahkan isi hatinya bahwasanya
ada kesesatan Oknum Habib yang sudah kekerasan seksual. Ini mengaku-ngaku membawa sebagai cucu Nabi, tapi melakukan kezaliman itu sama dengan melecehkan dan merendahkan Nabi yang ada dalam kriteria MUI. Membawa satu saksi korban, apakah itu memperkuat bahwa ajuan dari Tubagus ini dan kawan-kawan? Ya, ini insya Allah berproses, karena kami tidak hanya untuk masalah korban ini, untuk memudahkan kita memproses jalur hukum. Untuk kalangan Balawi ini yang kita proses jalur hukum, ada untuk Mbak Zeda ini adalah kekerasan seksual. Ada lagi kasus-kasus lain untuk fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, persekusi, pemalsuan sejarah. Ya, tapi yang kita lagi berproses. Tapi yang jelas perlu diketahui oleh masyarakat umum bahwasanya ada kesesatan Habaib Balawi Masalaman sampai dengan 5 kriteria masuk. Sehingga ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Karena kami melihat ada oknum Kiai Nusantara yang sekedar nyeleneh saja, tidak di luar kebiasaan, itu sudah disikapi oleh oknum petinggi MUI di media berita. Nah, kami tadi sudah menanyakan, ternyata tidak atas nama MUI, tapi itu atas nama pribadi saja. Nah, begitu pula kami di sini ingin para MUI ini bersikap tegas, para ulama, untuk menyikapi ini sudah menjadi keresahan di masyarakat. Nah, termasuk Kiai dari Garut, Kiai Amini juga menyampaikan tadi masalah kasus dawir atau finansial yang merugikan. Jadi penjajahan Balawi ini tidak hanya seksual saja, tapi doktrinal, kultural, rasial, finansial. Tubagus, apakah pesan Tubagus kepada korban-korban yang belum berani untuk melaporkan gimana? Baik, saran saya, para korban-korban, mari kita sama-sama bersuara. Imam Ali menyatakan kezaliman akan tetap ada bukan hanya karena banyaknya orang zalim, tapi karena diamnya orang-orang baik. Maka orang-orang baik, mari kita bersatu padu, kita suarakan kebenaran. Ibarat lidi, kalau cuma sendiri-sendiri, mudah dipatahkan. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah tidak mau dipatahkan. Jadi, alhamdulillah kita bersyukur Mbak Zeda juga sudah bersuara. Moga-moga bisa diikuti oleh para korban-korban yang lain untuk sama-sama kita bersatu melawan kemungkaran, melawan kezaliman, melawan kesesatan. Dari Kiai sendiri ada pesan untuk hari ini seperti apa? Akhirnya didengar juga sama MUI. Ya, pesan saya seperti apa yang disampaikan Bagus Mogi untuk mengusung kebaikan, kebenaran yang hakiki. Ya, orang-orang baik itu harus bersuara. Sekaranglah saatnya. Sekarang saatnya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Agama tidak bisa digonta-ganti, apalagi sudah mencakup rukun-rukun iman, rukun Islam nggak bisa. Kalau sesat ya sesat, katakan sesat. Kalau benar ya benar, katakan benar. Itulah agama. Gak bisa dibelok-belokkan. Inilah yang kami usung sampai kami datang bersama-sama dengan saudara para kiai dari Banten ke MUI Pusat. Salah satunya itu yang kami sampaikan. Mohon kejelasan, mohon ditanggapi. Ini fakta, ini rasis, ini resah masyarakat, khususnya kaum muslimin dan terkhusus warga Nahdlatul Ulama. Itu saja. Kalau Kak Jeda sendiri gimana Kak setelah tadi hasilnya didengar dengan MUI? Ya intinya kami mewakili jeritan hati wanita Indonesia yang menjadi korban para oknum Habib. Tadi sudah disampaikan ke MUI langsung. Kami berharap MUI memberikan support, memberikan keadilan, dan langkah kami sebagai mewakili wanita Indonesia ke MUI adalah turut untuk memotivasi wanita Indonesia di luar sana yang mungkin juga menjadi korban para oknum Habib. Jangan takut untuk bersuara, lapor ke polisi atau ke Aliansi Pecinta Ulama Nusantara juga tidak masalah. Juga perjuangan Wali Songo Indonesia. Betul. Juga. Saya di sini hanya ingin memotivasi perempuan di luar sana, bagi Anda yang menjadi korban kaum oknum Habib yang mengaku-ngaku menjadi cucu Rasulullah untuk mencari mangsa perempuan pribumi khususnya, bersuaralah mencari keadilan. Oke, terima kasih. Banten. Gimana kalau pakai itu? Jadi intinya kami datang ke MUI Pusat agar MUI sebagai lembaga yang mewadahi para ulama se-Indonesia dalam menyikapi permasalahan harus seadil-adilnya, jangan pilih tebak. Kemarin pengalaman sebagaimana yang kita ketahui, seorang Abah Kufron, padahal itu tidak begitu membahayakan menurut saya. Sama semut tuh. Ya, soalnya kalau ngomong sama semut, itu artis juga ada ya. Siapa tuh yang semut-semut merah itu? Mesak, ya. Terus siapa tuh yang Hobi Mesa? Hobi Mesa, terus lagi yang rumput bergoyang itu. Ya, jadi mestinya dalam menyikapi ini, siapapun mereka,
dari klan apapun mereka, mau Pahlawi, mau Habaib, mau siapapun, kalau mereka betul melanggar tidak sesuai dengan aturan syariat agama, seharusnya MUI tegas langsung mengeluarkan fatwa kalau itu menyesatkan umat. Terkait yang kedua, masalah kajian nasab yang digelontorkan oleh Kiimat, seharusnya setelah 2 tahun melihat, harusnya MUI merasa gimana gitu, terpanggil untuk bisa menjadi suatu yang memfasilitasi untuk bisa bertemu antara Robito dengan pihak Kiimat. Mungkin kalau cepat dikasih tempat, difasilitasi, insya Allah ini akan cepat clear, cepat selesai dan tidak meresahkan masyarakat. Amin. Karena memang ini kalau kita lihat dari antara pro dan kontra kedua kubu, ini membahayakan persatuan dan kesatuan semakin meruncing kalau memang MUI dan pemerintah tidak cepat turun tangan. Konflik horizontal? Ya, konflik horizontal. Mungkin itu saja. Nah, terakhir satu lagi, masalah menjual-jual dari cucu Nabi. Banyak sekali oknum yang mengedepankan kepentingan secara kehormatan, pengen dipuja-puja. Akhirnya yang jadi korban itu bukan hanya duit, pendawiran, tapi perempuan pun banyak yang punya jadi gendaan. Terima kasih, itu aja. Ya. Jadi tambah sedikit, tadi kami memberikan 3 petisi. Petisinya itu yang kesehatan tadi itu kita minta MUI menegaskan memang ada kesehatan, baik secara doktrin umum maupun oknum-oknum khusus sampai balai bersama. Yang kedua, kami meminta ada penegasan untuk bisa ini dijalankan jalur hukum untuk penistaan agama. Dari kesehatan kita inginkan ini bisa untuk jalur hukum ke penistaan agama. Dan yang ketiga, kami meminta MUI untuk memediasi pertemuan adu hujah antara Robito Alawiyah dengan Kiai Usman Al-Batani sebagaimana yang sudah beliau sampaikan. Setuju. Demikian dari kami. Rasulillah